Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Dayun Iksanuddin Bau-Bau. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Waude Nur Ainun SE MSI. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 10 orang yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Sebelum memulai, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Cindy Sri Wahyuni sebagai ketua kelompok dengan NPM 19310033, kemudian Hasriana 19310004, Alan Pratama 19310008, Linda Handayani 19310010, Dewi Anggraini 19310018, Samiruddin 19310024, Tati Rosilawati 19310036, Nurul Sakina 19310038, Laude Safar Tamsa 19310039, dan yang terakhir Lavendi 19310051. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Power atau Kekuasaan dan Politik Organisasi. Berikut videonya, check it out. Menurut ahli Gilbert Wolverholm mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan individu untuk mencapai tujuannya saat berhubungan dengan orang lain, bahkan ketika dihadapkan pada penolakan mereka. Verholm lalu merinci sejumlah gagasan penting dalam penggunaan kekuasaan secara sistematik, dengan menekankan bahwa kapasitas personallah yang membuat pengguna kekuasaan bisa melakukan persaingan dengan orang lain. Esensi kekuasaan adalah kendali atas perilaku orang lain. Kekuasaan adalah kekuatan yang kita gunakan agar sesuatu hal terjadi dengan cara disengaja, di mana influence atau pengaruh adalah apa yang kita gunakan saat kita menggunakan kekuasaan. Seorang manajer membiarkan kekuasaan dari aneka sumber, baik dari organisasi yang disebut sebagai power position, ataupun dari personalitasnya sendiri yang disebut personal power. Kekuasaan menurut Stephen P. Robbins, kapasitas bahwa A harus mempengaruhi perilaku B, sehingga B bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh A. Artinya, semakin besar ketergantungan B terhadap A, maka besar pula kekuasaan A. Definisi ini mengimplikasikan sebuah potensi yang tidak perlu diaktualisasikan agar efektif dan sebuah hubungan ketergantungan. Selain itu, seseorang dapat memiliki kekuasaan atas diri Anda hanya jika ia mengendalikan sesuatu yang Anda inginkan. Membandingkan kepemimpinan dan kekuasaan, kedua konsep tersebut saling bertautan. Para pimpinan menggunakan kekuasaan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan kelompok, sehingga kekuasaan adalah sarana untuk memudahkan usaha mereka mencapai tujuan. Gareth Morgan dalam karya penelitiannya Image of Organization mendefinisikan kekuasaan sebagai medium lewat mana konflik kepentingan diselesaikan. Kekuasaan mempengaruhi siapa dapat apa, kapan dan bagaimana. Kekuasaan melibatkan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Penulis lain semisal John A. Wagner dan John R. Hollenbeck justru menawarkan definisi kekuasaan dari para politis semisal Winston Churchill dan Bill Clinton
yaitu kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dan membujuknya untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa mereka tolak. Sebab itu, Wagner and Hollenbeck mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan baik untuk mempengaruhi perilaku orang lain ataupun untuk melawan pengaruh yang tidak diinginkan. Kekuasaan juga mempunyai 3 unsur, yaitu yang pertama, influence, yakni meyakinkan sambil berargumentasi sehingga bisa mengubah tingkah laku. Yang kedua, unsur persuasion, yaitu kemampuan untuk meyakinkan orang dengan cara sosialisasi atau persuasi, bujukan atau rayuan, baik yang positif maupun negatif, sehingga timbul unsur manipulasi dan pada akhirnya bisa berakibat pada unsur coercion. Unsur coercion yang berarti mengambil tindakan desakan kekuatan kalau perlu disertai kekuasaan. Unsur force atau kekuatan massa termasuk dengan kekuatan militer. Karakteristik kekuasaan menurut Gilbert Fairholm terdiri dari 1. Kekuasaan yang bersifat sengaja. Ini dikarenakan meliputi kehendak, bukan sekedar tindakan pada diri seseorang yang ingin berkuasa. 2. Kekuasaan yang bersifat terbatas. Kekuasaan ini diukur dari dan dibandingkan kemunculannya. 3. Kekuasaan situasional. Kekuasaan yang efektif di suatu hubungan tertentu dan bukan pada hubungan semuanya. 4. Kekuasaan yang melibatkan ketergantungan, di mana kekuasaan ini bergantung pada faktor kekuasaan itu sendiri. 5. Kekuasaan adalah alat atau instrumen. Ia adalah alat guna mencapai tujuan. 6. Kekuasaan ditentukan istilah hasil. Hasil menentukan kekuasaan yang kita miliki. 7. Kekuasaan bersifat situasional. Taktik kekuasaan tertentu efektif di suatu hubungan tertentu, bukan seluruh hubungan. Dan 8. Kekuasaan didasarkan pada oposisi atau perbedaan. Partai harus berbeda sebelum mereka bisa menggunakan kekuasaannya. Selanjutnya, sumber kekuasaan menurut pendapat Gareth Morgan terdiri dari beberapa sumber, yaitu 1. Dari otoritas formal. 2. Kendali sumber daya. 3. Penggunaan struktur, aturan, dan kebijakan organisasi. 4. Kendali proses perbuatan keputusan. 5. Dari kendali pengetahuan dan informasi. 6. Kendali batasan atau boundary organisasi. 7. Kendali teknologi. 8. Aliansi interpersonal, jaringan dan kendali atas organisasi informal. 9. Simbolisme dan manajemen makna, filosofi organisasi. 10. Gender dan manajemen hubungan berbasis gender. 11. Faktor-faktor struktural yang menentukan tahap tindakan. Dan yang terakhir ke-12, kekuasaan yang telah seseorang miliki. Jenis kekuasaan. 1. Reward adalah kemampuan menyediakan keuntungan atau reward bagi sasaran kekuasaan. 2. Coercive adalah kemampuan menyediakan efek hukuman pada sasaran kekuasaan yang tidak patuh. 3. Expert adalah kemampuan dan pengetahuan khusus yang dimiliki di mana sasaran kekuasaan ingin dimiliki atau menggunakannya. 4. Referen adalah kemampuan berdasarkan kehendak orang lain meniru pemilik kekuasaan atau dengan apa pemilik kekuasaan menyimbolkan. 5. Legitimate adalah kemampuan berdasar perasaan yang orang miliki bahwa kita punya hak dan otoritas menerapkan pengaruh atas kegiatan mereka. Kekuasaan ini diberikan oleh organisasi atau pendahulu kita. Persepsi politik organisasi menurut para ahli. Myers and Allen dalam Jacquot 1998, Bronston dalam Lothar 1996 mendefinisikan politik organisasi sebagai manajemen mempengaruhi untuk memperoleh hasil akhir
tanpa mempedulikan persetujuan atau ketidaksetujuan dari organisasi. Ashford and Lee dalam Witt dan kawan-kawan 2001 mendefinisikan politik organisasi dalam tema perilaku mementingkan diri sendiri yang mengakibatkan ketidakefektifan individual dan organisasional. Wilson 1999 karenanya menyatakan teori politisasi didefinisikan ke dalam sejumlah politik yang tidak etis dan self-interest. Politik didefinisikan sebagai aktivitas atau perilaku organisasi yang dilakukan untuk alasan lain selain efisiensi dan atau efektivitas organisasional. Kachmar dan kawan-kawan 1999 menyatakan politik organisasi mempresentasikan potensi yang mengancam efektivitas dan efisiensi organisasi secara keseluruhan. Ketika politik organisasi masuk ke dalam proses pembuatan keputusan yang dihasilkan dapat berpengaruh sangat merugikan bagi fungsi dasar dan sasaran. Menurut ahli Ferris dan kawan-kawan, perilaku politik adalah perilaku yang tidak disetujui secara organisasional dan merusak tujuan organisasi atau kepentingan-kepentingan lain dalam organisasi. Ferris dan kawan-kawan dalam Harold Cook tahun 1999 mendefinisikan perilaku politik sebagai perilaku yang tidak disetujui secara organisasional dan merusak tujuan organisasi atau kepentingan-kepentingan lain dalam organisasi. Ferris dan kawan-kawan dalam Vigoda tahun 2002, Gray dalam Parker 1999 menyatakan politik organisasi adalah proses pengarah sosial di mana perilaku secara strategis dimaksudkan untuk memperbesar kepentingan diri sendiri baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan mengorbankan kepentingan orang lain, Harold Cook dan kawan-kawan tahun 1999 menyebutkan maksud dari perilaku politik diasumsikan bersifat self-serving yang disamarkan. Berikutnya adalah politik organisasi. Kita ketahui bahwa politik organisasi adalah proses yang melibatkan setiap tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Politik didefinisikan oleh Dahl sebagai setiap pola hubungan yang kokoh antar manusia dan melibatkan secara cukup mencolok kendali, pengaruh, kekuasaan, dan kewenangan. Pada prinsipnya, politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan. Dengan menggunakan definisi ini, maka dapat dikatakan bahwa politik tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, klub-klub pribadi, organisasi keagamaan, kelompok suku primitif, marga, bahkan pada unit keluarga. Pusat analisis politik adalah kekuasaan dan pengaruh. Kekuasaan didefinisikan sebagai potensi seorang aktor dapat mempengaruhi aktor lain, sehingga aktor lain tersebut menuruti kemauan aktor pertama. Dalam konteks saling pengaruh-mempengaruhi ini, maka tiap-tiap aktor akan saling beradu kekuasaan untuk memenangkan kepentingan dengan taktik memainkan kekuasaannya masing-masing. Menurut Richard Aldauf, ada 3 identifikasi masuknya organisasi dalam politik. Pertama, perubahan struktural. Perubahan struktural misalnya reorganisasi jabatan langsung menohok ke dalam jantung. Hubungan otoritas dan kekuasaan reorganisasi seperti perubahan tugas dan wewenang juga berdampak atas dasar kekuasaan. Akibat ketidakmenentuan strategis. Yang kedua, suksesi manajemen. Suksesi manajemen, perubahan reorganisasi seperti rekrutmen eksekutif baru, promosi, dan transfer pegawai punya signifikasi politik yang besar, khususnya pada level organisasi puncak di mana ketidakmenentuan demikian tinggi dan jaringan kepercayaan kerja dan komunikasi di antara eksekutif adalah penting. Keputusan rekrutmen dapat melahirkan ketidakmenentuan, pertentangan, wacana, dan tidak setujuan. Yang ketiga, alokasi sumber daya.
Alokasi sumber daya adalah arena politik ketiga, memotong seluruh sumber daya yang dibutuhkan bagi kinerja organisasi termasuk gaji anggaran, pekerja fasilitas, kantor perlengkapan, dan pengguna transportasi kantor, dan sebagainya. Penulis lain seperti Wagner II dan Hollenbeck mengidentifikasikan sejumlah faktor yang mendorong kegiatan politik dalam organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, personalitas individu; yang kedua, ketidakmenentuan; ketiga, ukuran organisasi; keempat, level hierarki; kelima, heterogenitas anggota; dan yang keenam, pentingnya keputusan. Kemunculan politik dalam organisasi juga dikaitkan dengan adanya perilaku politik di kalangan anggota organisasi. Perilaku tersebut membuka ruang yang besar bagi individu dalam organisasi untuk melibatkan diri dalam politik. Menurut ahli, Eran Vigoda Gadot merinci 6 dimensi perilaku politik di diri individu yang mendorong munculnya kegiatan politik, yaitu: yang pertama, otonomi pekerjaan. Semakin independen karyawan dalam melakukan tugas, semakin mahir pula kemampuannya dalam menerapkan pengaruh untuk tujuan mempromosikan keinginannya. Yang kedua, masukan keputusan. Keterlibatan dan kerjasama dalam proses pembuatan keputusan membuat karyawan merasa terhubung dengan organisasi, suatu perasaan tanggung jawab agar ia berfungsi lebih jauh, dan keinginan menanam andil atau jasa guna mempertahankan daya saing organisasi. 3. Kepuasan kerja. Semakin puas seorang karyawan, semakin ia percaya pada organisasinya, seluruh proses di dalamnya, sehingga keterasingannya dari pekerjaan jauh berkurang. Kepuasan yang ia rasakan di pekerjaan membantu kepentingannya sendiri untuk memelihara status quo. Jika kepuasan berkurang, akan membantu individu bertindak dalam rangka mempengaruhi pihak lain untuk mengubah keputusan-keputusan di dalam organisasi. 4. Status dan prestis pekerjaan. Status dan prestis pekerjaan berhubungan dengan opini politik. Semakin besar keinginan mengekspresikan opini, protes, dan secara aktif mengutarakan ide-ide yang ia sukai. Tatkala pekerjaan punya status dan prestis profesional yang tinggi, ia juga akan menuntut aset-aset yang butuh dukungan dan perlindungan. Ia tidak mengupayakan perubahan besar atas lingkungannya dan menggunakan keahlian politiknya yang tinggi guna memelihara aset-aset pribadinya. Yang kelima, hubungan kerja. Hubungan yang dekat antara individu dengan individu lainnya di lokasi kerja membawa pada merembeskan pandangan satu sama lain di dalam organisasi, di mana terjadi adaptasi persepsi, sikap, dan perilaku politik mereka. Yang keenam, unionisasi. Serikat pekerjaan memutar gagasan, perilaku, dan kebiasaan politik dari tingkat lingkungan, sehingga sistem politik nasional dan vice versa, atau demikian sebaliknya, orang yang cenderung terlibat dan aktif dalam komitmen pekerjaan umumnya mahir pula dalam berpolitik. Editor Jedak Jeduk, editin kita dong. Ih, apa ini? Alay. Kelompok 1 nih, Bos. Siap.